Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan kita beribu kenikmatan, diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Salawat serta salam tak lupa curah limpahkan kita kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan tak lupa selaku umatnya yang insyaallah Allah muliakan. Amin ya amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya di sini akan menyampaikan materi yang bertemakan rukun iman dalam Islam. Jadi rukun iman dalam Islam itu terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama itu ada iman kepada Rasul. Yang kedua itu iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga itu iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kelima itu iman kepada hari akhir. Dan yang keenam itu iman kepada qada dan qadar. Jadi yang pertama itu iman kepada Allah. Jadi kita meyakini bahwasannya Allah itu ada, Allah itu esa, dan Allah itu maha kuasa dan segala mengetahui apa yang kita lakukan di dunia ini. Nah, setiap malaikat juga memiliki banyak tugas khusus, seperti malaikat Jibril menyampaikan wahyu dan Mikail mengatur rezeki. Banyak tugas-tugas yang dikhususkan buat mencatat amal ibadah kita, buat mencatat amal ibadah buruk kita, bahkan sampai kemana-mana pun kita dilihat oleh Allah ataupun malaikat kita. Terus yang kedua itu iman kepada malaikat-malaikat Allah. Kita tuh harus percaya bahwa Allah itu menciptakan malaikat dari cahaya ataupun wahyu yang menjalankan perintah-perintahnya. Nah, setiap malaikat juga memiliki tugas terkhusus ataupun untuk menyampaikan wahyu kepada umat Islam, untuk mengajarkan aturan-aturannya. Terus yang ketiga itu iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, kita tuh harus meyakini bahwa Allah itu menurunkan kitab-kitab suci sebagai pedoman hidup umat Islam. Kitab-kitab tersebut juga antara lain yang pertama itu ada kitab Al-Quran, Zabur, Injil, Taurat. Dan kitab itu juga disempurnakan oleh Nabi kita. Dan Al-Quran itu khusus diturunkan oleh Nabi Muhammad dan seterusnya. Terus yang keempat itu ada iman kepada Rasul-Rasul Allah. Jadi kita tuh harus percaya bahwasannya Allah itu mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan wahyu atau ajarannya. Terus ada 25 nabi dan rasul yang diketahui dengan Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para anbiya. Yang kelima itu ada iman kepada hari akhir. Jadi kita tuh harus meyakini bahwasannya kehidupan di dunia akan berakhir dan di adanya kehidupan setelah mati, termasuk di dalam keyakinan terhadap hari kiamat. Jadi kita tuh
di dunia ini ada awal ada akhir. Jadi setelah kita dihidupkan, dilahirkan, dewa apa sih, anak kecil, remaja, bapak-bapak sampai kakek-kakek itu ada yang namanya kematian. Jadi kita tuh emang tidak, kematian itu tidak bisa diprediksi bahwasannya kapan kita mati, kapan kita sehat. Intinya mah kita tuh harus yakin adanya hari kiamat. Adapun juga ada yang namanya hisab dan surga ataupun neraka dan kehidupan abadi. Jadi di dunia ini kehidupan itu tidak ada yang namanya abadi. Kita tuh di sini tuh ada awal ada akhir. Jadi ya kita harus berbanyaklah membuat kebaikan supaya amal catat ibadah kita yang baiknya tuh dicatat oleh malaikat. Yang keenam itu ada iman kepada qada dan qadar. Jadi kita tuh percaya tuh segala sesuatu yang terjadi yang terjadi dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang baik maupun yang buruk. Jadi qada adalah ketentuan Allah sejak ajali, sedangkan qada dan qadar adalah pelaksana. Jadi ketetapan tersebut banyak manfaatnya bagi kita semuanya, terutama untuk umat Islam yang berada di dunia ini. Yang berlanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang rukun Islam. Nah, rukun Islam itu dibagi menjadi menjadi 5. Yang pertama itu ada mengucap 2 syahadat. Yang kedua itu mendirikan sholat. Yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempat berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Jadi saya akan membahas dari poin yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang pertama lafaz syahadat yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua itu mendirikan sholat. Kita melaksanakan sholat itu sehari 5 kali, duhur, asar, maghrib, isya. Duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, sama subuh 2 rakaat. Yang ketiga menunaikan zakat. Jadi kita tuh mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada yang berhak sebagai bentuk penyucian diri dan hati terhadap hati kita dan harta kita. Dan yang keempat itu berpuasa di bulan Ramadan. Jadi kita tuh menahan diri, menahan hawa nafsu, menahan minum, menahan makan yang tidak menimbulkan atau yang membatalkan puasa dari fajarnya hingga maghrib selama bulan Ramadan. Terus yang kelima itu menunaikan haji bagi yang mampu. Jadi apabila kita mampu buat menunaikan haji ke Baitul Maqdis, kita akan mendapatkan pahala yang lebih tidak sebanding orang yang tidak berhaji. Jadi kita tuh kalau bisa mampu buat menunaikan haji, mampu dalam ekonomi, dalam fisik, semuanya. Kalau misalkan kita mampu buat
menunaikan ibadah haji, tinggal haji gitu. Mungkin itu pemaparan materi yang saya sampaikan. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.